Tangis duka menyelimuti pemakaman 8 anggota kepolisian yang tewas dalam serangan brutal geng kriminal bersenjata di Guatemala. Para polisi itu gugur setelah menjadi sasaran serangan balasan, menyusul tindakan keras pemerintah terhadap kelompok geng di dalam penjara Minggu 18 Januari 2026. Tampak keluarga dan para pelayat saling berpelukan dalam suasana duka. Salah satu keluarga korban, Jose Antonio Revolorio, ayah dari polisi muda berusia 25 tahun yang turut menjadi korban, berharap keadilan ditegakkan atas kematian anaknya. Que esos delincuentes que hicieron eso con mi hijo, un día tengan su paga, sean buscados por la ley, ¿verdad? Y que no se quede esto así, porque mi hijo es una persona muy honrado, capaz en su trabajo. Upacara penghormatan berlangsung di Guatemala City pada Senin 19 Januari 2026 dan dihadiri langsung oleh Presiden Guatemala Bernardo Arévalo. Arévalo menegaskan negara tidak akan tinggal diam menghadapi kekerasan yang menewaskan aparat penegak hukum. Ia juga berjanji akan mengerahkan seluruh sumber daya negara untuk memburu dan membawa para pelaku ke pengadilan. De que no vamos a descansar y no vamos a escatimar recursos, como ya se dijo, para castigar, para perseguir, para encontrar a los responsables de estos crímenes. Sebelumnya, 8 polisi tewas di Guatemala setelah geng kriminal bersenjata melancarkan serangan balas dendam terhadap aparat, menyusul tindakan keras pemerintah di dalam penjara pada Minggu 18 Januari 2026. Kepolisian Guatemala menyebut serangan itu berkaitan dengan penolakan pemerintah untuk memindahkan pos geng ke penjara dengan tingkat keamanan yang lebih rendah. Dalam pernyataan resmi, kepolisian menyampaikan duka atas gugurnya para anggota saat menjalankan tugas negara. Serangan terjadi di ibu kota Guatemala dan sejumlah wilayah sekitarnya, sehari setelah narapidana yang terafiliasi geng menyandra puluhan petugas di 3 penjara berbeda. Menteri Dalam Negeri Guatemala Marco Antonio Villeda mengecam keras aksi tersebut dan menyebut para pelaku sebagai teroris. Ia mengungkap 10 anggota polisi lainnya mengalami luka-luka, sementara 1 orang diduga anggota geng tewas dalam rangkaian bentrokan itu. Atas situasi genting ini, pemerintah Guatemala menangguhkan kegiatan sekolah pada Senin 19 Januari 2026. Sementara aparat keamanan yang didukung militer berhasil merebut kembali salah satu penjara yang dikuasai narapidana di Escuintla, sekitar 75 km selatan ibu kota. Dengan kendaraan lapis baja dan gas air mata, aparat mengendalikan situasi dalam waktu singkat dan membebaskan para sandera tanpa korban tambahan. Namun hingga Minggu, ketegangan belum sepenuhnya mereda, lantaran puluhan sandera masih ditahan di 2 penjara lainnya, yakni 28 sandera di penjara Frencianes kedua dan 9 sandera di penjara Preventivo. Pemerintah menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan geng kriminal dan akan terus mengerahkan militer demi menjaga stabilitas keamanan. Sejak pertengahan 2025, pemberontakan geng di dalam penjara terus terjadi sebagai upaya menekan pemerintah agar melonggarkan pengamanan terhadap pimpinan mereka. Geng Barrio 18 dan rivalnya Mara Salvatrucha atau MS-13 selama ini dituding sebagai aktor utama di balik perdagangan narkoba dan kekerasan kriminal di negara Amerika Tengah tersebut. Pada Oktober 2025, otoritas Guatemala melaporkan 20 pemimpin geng Barrio 18 melarikan diri dari penjara dengan 6 orang berhasil ditangkap dan 1 orang lainnya tewas ditembak.